Apa katamu tentang dirimu sendiri? Inilah pertanyaan orang-orang Yahudi yang ditujukan kepada Yohanes yang juga baik kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Ini juga ada hubungan dengan pertanyaan who am I? Siapakah aku? Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan ini penting agar kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi dia di tengah-tengah kamu, berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Inilah pertanyaan orang-orang Yahudi yang ditujukan kepada Yohanes yang juga baik kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Ini juga ada hubungan dengan pertanyaan who am I? Siapakah aku? Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan ini penting agar kita mengenal diri kita, mengenal Tuhan yang menciptakan kita, juga mengenal orang-orang yang juga diciptakan Tuhan sama seperti kita. Rasa cinta kepada diri sendiri itu akan makin kuat kalau kita mengenal siapa diri kita. Demikian juga rasa cinta kepada Tuhan akan sangat kuat kalau kita betul mengenal siapa itu Tuhan yang kita percaya. Juga rasa cinta terhadap sesama akan juga terjadi kalau kita menemukan siapa itu sesama bagi kita dan siapa itu kita bagi sesama. Nah, inilah hal-hal yang penting untuk ditanyakan oleh setiap pribadi supaya dia bisa menghidupkan hukum utama dan pertama yang disampaikan oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap tenagamu, dan dengan seluruh dirimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua bentuk rasa cinta itu berpusat pada diri yang mengenal siapa dirinya. Yesus itu juga mengenal dirinya. Dia selalu mengatakan, aku itu bukan dari dunia. Aku datang dari Bapa, aku datang dari surga, aku datang kepada dunia, supaya kamu yang percaya kepadaku, nanti setelah mengakhiri siarah di dunia ini, akan kubawa kembali kepada Bapa. Nah, Yesus walaupun sudah mengenal dirinya,
dia coba tanya kepada para muridnya tentang dirinya. Masih ingat di Kaisarea Filipi, ketika dia bertanya kepada para rasul, orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus kemudian dia tanya kepada murid-muridnya, tapi kata kamu, siapakah anak manusia itu? Petrus yang berhasil menemukan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang apa? Bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Tuhan yang berbicara dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baru saja telah merayakan Natal. Untuk apa Natal? Sebenarnya Natal itu saat di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Ini loh saya yang sering kamu berdoa, tapi kamu tidak lihat saya ada di mana. Maka Natal itu proses di mana Allah yang tidak kita lihat, tapi kita percaya, itu coba menunjukkan diri secara konkret dalam diri Yesus Kristus, supaya kita itu mengenal Allah yang kita percaya. Kenapa perlu kita kenal? Karena kata orang itu dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Demikian juga iman kita kepada Allah. Kita akan semakin menyayangi Allah kalau kita betul mengenal Allah yang kita imani. Ada banyak orang yang percaya kepada Allah tapi ikut-ikutan, dia tidak mengenal betul yang mana sih Allah itu, seperti apa bentuknya Allah itu. Nah, kita ini sudah jelas bentuknya itu dalam diri Yesus. Memang kalau kita memberikan bayangan tentang Allah Bapa, ya, pasti berjenggot gitu, sudah tua, atau kalau lihat di gambar situ ada paling atas itu Allah Bapa itu, dilukiskan dengan itu. Tapi sebenarnya, Bapa itu lebih pada sebuah sapaan untuk Dia yang mengetahui segalanya, yang menciptakan segalanya, yang bijaksana, yang punya kasih. Apalagi dalam bacaan pertama kan kita menemukan pengakuan dari Yohanes. Jadi Yohanes yang diceritakan dalam Injil dan Yohanes yang diceritakan dalam bacaan pertama itu beda. Yohanes dalam Injil itu yang ditanyakan orang itu, siapakah kamu? Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini sudah seperti teman dekatnya Yesus karena mereka sama-sama dikandungi di dalam rahim ibu dalam usia yang hampir sama. Jadi kalau Yohanes Pembaptis ini sudah 6 bulan, Yesus kan baru dikandungi. Maka setelah dikandungi Roh Kudus, Maria mengunjungi Elisabet, bertemu dengan Elisabet yang sudah mengandungi Yohanes 6 bulan. Jadi ini mereka dekat-dekat lah, generasi yang dekat. Tapi kalau Yohanes, murid yang dikasih Yesus, itu sudah beda. Artinya kan jarak mereka sangat jauh. Yohanes ini kan jauh di Kapernaum. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu ada di Bethlehem mereka. Dan orang tua mereka itu bersaudara, Elisabet dan Maria. Tapi kalau Yohanes yang menulis bacaan pertama itu, Yohanes orang di tempat yang lain, yang jauh sekali, tapi dia sangat dekat dengan Yesus karena kasih. Yohanes inilah yang menemukan Allah adalah kasih. Itulah definisi Tuhan untuk kita. Allah adalah kasih. Maka kalau kita mampu mengasihi, kita betul orang bertuhan. Tapi kalau kita tidak mampu mengasihi, kita bukan orang bertuhan. Ini yang sering orang tidak paham. Katanya beriman, percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak menghidupkan kasih dan tidak hidup dalam kasih. Terus kamu percaya kepada Allah yang mana? Nah, itulah kenapa juga kita orang Katolik itu sangat anti pembunuhan. Karena setiap orang yang diciptakan itu diciptakan sebagai buah kasih Allah. Maka kalau membunuh sesama, membenci sesama, kita membunuh dan membenci Allah yang menciptakan orang itu. Jadi kita itu kurang mengenal diri, kurang mengenal Tuhan, kurang mengenal orang-orang yang juga diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama. Kalau kita yang belajar filsafat, mengenal itu berarti mengetahui lebih dalam sesuatu atau seseorang. Seringkali saya bilang, tidak mungkin kamu memutuskan menikah dengan orang yang kamu tidak kenal baik. Itu tidak mungkin. Tapi orang baru berani memutuskan menikah setelah berkenalan begitu lama. Tahu baik, positif, negatif, kelebihan dan kekurangan. Nah, kita itu percaya kepada Allah itu harus sudah kita kenal. Atau kalau kita dibaptis waktu kecil, paling tidak setelah itu kita belajar tentang Allah kita ini. Supaya kalau kita datang berdoa, kita kenal kita doa itu kepada Allah yang seperti apa. Kita merayakan misa itu, kita merayakan misa karena apa. Jadi ini hal-hal yang penting untuk perlu kita kenal. Lalu kita mengenal diri, saya itu siapa sih?
Kenapa sampai Tuhan menciptakan saya? Saya itu kan tidak pernah meminta untuk saya hidup, tapi kok saya bisa hidup? Itu karena apa? Bukan karena kita yang butuh, tapi karena Tuhan yang mengasihi untuk menganugerahkan hidup itu kepada kita. Maka menjalani hidup dalam kesadaran sebagai anugerah Allah itu penting. Kemudian, siapa itu Tuhan? Ya, Tuhan itu Dia yang Maha Pengasih. Dia yang kasihnya lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu, Tuhan itu mencintai kita lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terjebak dalam dosa itu karena kita tidak mencintai diri kita. Yang membuat rusak diri kita itu kita sendiri. Siapa yang pernah? Apakah Tuhan pernah menyuruh kita berdosa atau berbuat jahat? Tidak. Yang buat itu kita sendiri. Tapi setelah kita rusak, yang berbaik itu siapa? Tuhan. Coba bayangkan, kita yang merusakkan diri, tapi Tuhan yang berbaik. Kan Yesus kan datang untuk orang berdosa. Jadi betapa baiknya Tuhan. Kalau sudah begini Tuhan baik, lalu kita mau buat apa dengan Tuhan ini? Kemudian Tuhannya orang Katolik, beda lagi. Tuhannya orang Katolik itu terjelma dalam diri Yesus ini, yang juga selalu didampingi oleh Bunda Maria. Kenapa gereja Katolik itu tidak pernah melepaskan diri dari Bunda Maria? Coba lihat selama kita Natal, itu ada Bunda Maria terus di kandang. Karena tidak bisa dipisahkan. Terus yang paling penting dari Yesus itu apa? Sebelum dia mati, dia memberikan kenangan yang terindah untuk para rasul. Dia bilang apa? Dia merayakan Ekaristi malam perjamuan terakhir, ambil tubuh dan darahnya dalam bentuk hosti dan anggur. Lalu dia bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Artinya, kalau ingat dan kangen dengan Yesus, rayakan misa. Itu artinya. Dan di dunia ini hanya gereja Katolik yang punya misa. Di luar gereja Katolik tidak ada misa. Itulah kehebatannya Tuhan Katolik. Dan waktu misa, yang kasih makan kita itu Tuhan dengan sabdanya dan tubuhnya. Di tempat lain, orang kasih makan Tuhan. Apalagi kalau di Bali, kita kasih makan Tuhan. Tapi Tuhan kita kan tidak kelaparan. Dia yang kasih makan kita. Gratis. Karena apa? Betapa Tuhan sangat mencintai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan orang ini, orang Yahudi kepada Yohanes, baik untuk kita renungkan. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Itu penting agar kita mengenal diri, mengenal Tuhan yang menciptakan dan mencintai kita, juga mengenal sesama kita yang diciptakan Tuhan dengan cinta yang sama seperti kita. Hanya ketika kita mengenal diri, pasti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan, pasti akan kita menyayangi Tuhan. Dan ketika mengenal sesama, juga pasti kita menyayangi sesama. Karena hukumnya selalu sama. Dikenal, maka disayang. Semoga kita makin dekat dengan Tuhan kita. Karena kita kenal, dan Ekaristi ini membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi kita, walaupun kita sering jatuh ke dalam dosa. Akhirnya ingat kata-kata Rasul Yohanes dalam bacaan pertama yang tadi sudah dibacakan. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Kita harus betul-betul mengakui dan percaya kepada Yesus karena kita kenal Dia sebagai anak yang diutus Bapa untuk kita. Semoga Tuhan memberkati kita.